Hai, selamat datang kembali di podcast SPD Suara Pendidikan Dirgahayu. Belajar kini berguna nanti. Saya Virga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat pendidikan yang telah setia mengikuti setiap episodenya. Kali ini kita akan memiliki narasumber yang istimewa yang merupakan alumni SMK Dirgahayu yang sukses sebagai penulis novel. Mari kita sambut Kak Dian. Kami sangat senang Anda bisa bergabung. Sebelum kita mulai, mungkin Kakak bisa perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lestari, biasa dipanggil Dia, atau nama pena saya biasanya Neng Tari. Saya mau bertanya lebih jauh tentang Kakak dulu ya. Kakak dulu kan alumni sini ya, SMK Dirgahayu. Kakak itu lulus tahun berapa ya? Saya lulus tahun 2020, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dulu di sini mengambil jurusan apa? Jurusan akuntansi. Kalau saya DKP. Oh iya Kak, kakaknya mungkin bisa cerita dulu nggak Kak, bagaimana awal mulanya ketertarikan kakak dengan dunia kepenulisan? Awalnya waktu saya kelas 11, itu kan banyak ya teman-teman yang menceritakan tentang novel, tentang cerita-cerita di sebuah aplikasi. Nah, waktu itu saya mengenal pengetahuan tentang literasi atau kepenulisan. Waktu itu ada salah satu teman yang merekomendasikan sebuah cerita. Nah, habis itu saya mencoba tuh unduh aplikasi tersebut. Terus saya baca salah satu dari judul. Habis itu saya lebih tertarik untuk menulis daripada membacanya. Habis itu di tahun 2021 ada salah satu teman saya yang mengenalkan saya dengan seorang penulis. Waktu itu namanya adalah Uma Sita. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang berhasil menulis sebuah novel kehidupan nyata waktu itu. Saya direkomendasikan untuk ikut gabung dalam komunitas atau grup di Facebook waktu itu, grup penulis. Nah, selesai itu di tahun 2022 kalau nggak salah, kurang lebih, saya mengikuti salah satu event dalam komunitas tersebut. Hingga pada tahun 2022 kalau nggak salah pada bulan Agustus saya menerbitkan novel satu. Iya Kak, sahabat pendidikan pasti penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang novel Anda. Judulnya kalau boleh tahu apa aja ya Kak? Kemudian novel tersebut menceritakan tentang apa? Saya memiliki 2 novel yang terbitan sekarang. Cuma yang satu masih dalam perjalanan. Yang pertama judulnya Penantian Semu. Yang kedua Segenggam Harapan Cinta. Novel yang pertama ini menceritakan tentang seorang remaja, seorang wanita. Beliau ini adalah seorang santri. Waktu itu ia itu seperti halnya kalau bahasa zaman sekarang itu cegil gitu kan. Nah, waktu itu si tokoh utama dalam novel ini adalah seorang santriwati yang kelakuannya itu dibilang kayak anak cowok gitu. Nah, sampai suatu ketika dia lulus, dia merubah semua apa yang di masa lalunya menjadi yang lebih baik lagi. Kurang lebih begitu. Bagaimana Anda memilih judul untuk novel Anda dan apakah judul itu muncul sebelum atau setelah menulis? Awalnya kayak ada bayangan-bayangan cerita gitu kan. Ibaratnya itu nggak halu. Waktu itu istilahnya itu
ketika mungkin mau tidur kan biasanya ada bayangan-bayangan sebelum cerita kayak gitu. Terus habis itu oh ini apa namanya enak nih kayaknya dibuat cerita gitu. Habis itu setelah itu muncullah sebuah judul kayak gitu. Oh, iya. Kemudian di balik judul yang kakak ciptakan, kira-kira cerita inspirasinya dari kisah nyata atau mungkin bagaimana Anda mendapatkan ide tersebut? Ini adalah perpaduan antara fiksi dan non fiksi. Fiksi itu cerita khayalan atau tidak nyata, imajinasi. Nah, ada perpaduan antara kisah fiksi dan non fiksi yang saya gabung jadi satu. Ya, menarik sekali sepertinya. Apa pesan atau tema yang ingin Anda sampaikan melalui novel Anda? Di novel ini ada salah satu nasihat dari guru saya, beliau almarhum Habibana Hasan bin Ja'far Assegaf, yang memberikan nasihat-nasihat mutiara yang begitu luar biasa bagi anak-anak muda kayak gitu. Salah satunya adalah kita tetap berbuat baik kepada orang, walaupun orang itu misalnya jahat sama kita atau mungkin iri sama kita atau bahkan hal yang sebagainya. Tetapi beliau mengajarkan agar kita tetap berbuat baik pada siapapun, baik itu orang yang zalim sama kita atau mungkin orang yang nggak suka sama kita, tapi kita tetap berbuat baik untuk mereka. Itu salah satunya. Oh, ya. Apakah Anda melakukan riset khusus atau menggali pengalaman pribadi untuk menciptakan keaslian dari cerita Anda? Ada yang saya ambil dari kehidupan pribadi saya, dan ada yang memang saya ambil dari misalnya seperti ada dalam perjalanan gitu. Saya memandang sebuah momen, nah dari situ saya menciptakan kayak muncul ide-ide. Nah, saya campur jadi satu dalam novel ini. Bagaimana proses penulisan Anda dari awal hingga akhir? Apakah Anda memiliki rutinitas tertentu atau ritual sebelum menulis? Ya awalnya kayak halu dulu. Kalau saya bilangnya dulu tuh gini, halu dulu nyata kemudian. Oke, bagaimana perasaan Anda saat menyelesaikan novel pertama Anda? Awalnya seperti kita memimpikan sesuatu ya. Misalnya kita bermimpi untuk menjadi pengusaha muda kayak gitu dari zaman sekolah kayak gini ya. Misalnya kita bermimpi di suatu saat nanti kita menjadi seorang yang sukses atau menjadi pengusaha muda yang banyak uang kayak gitu kan misalnya. Nah awalnya kalau apa namanya ya, niat dulu selagi kita bisa, suatu saat pasti Allah akan mengabulkan gitu kan. Nah perasaan saya waktu itu kan masih pelajar ya, masih duduk di bangku sekolah. Saya pengen menciptakan novel untuk diri saya sendiri gitu kan awalnya. Nah pertama terbit melalui sebuah event serial waktu itu. Pas terbit pertama perasaannya jelas seneng banget karena mimpi kita tuh terwujud gitu melalui novel. Oke, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama proses penulisan novel? Tantangan terbesar itu adalah ketika mood berantakan. Kalau misalnya kita menulis gitu kan, kalau moodnya nggak enak, moodnya berantakan, pasti kan cerita kita itu juga berantakan gitu. Jadi harus bisa mengontrol emosi, terus bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Bagaimana Anda menemukan waktu untuk menulis di antara tuntunan lain dalam kehidupan sehari-hari Anda? Waktu itu saya kan emang sebelum ini kan bekerja ya dari pagi sampai malam gitu. Memang agak susah gitu menemukan waktu senggangnya. Saya tipe orang yang mengejar deadline gitu. Waktu itu pulang kerja jam 9. Nah mulai sampai rumah
di jam 9 itu biasanya saya ngebut gitu sistemnya. Deadline-nya pukul 00 atau 12 malam kan. Saya ambil cerita itu memang dari nol banget waktu itu. Jadi intinya ya harus benar-benar memanage waktu yang benar gitu. Ya, apakah Anda memiliki penulis atau novelis favorit yang telah memengaruhi gaya atau pendekatan penulisan Anda? Banget. Karena salah satu idola gitu kan, kalau kita mengidolakan sesuatu, salah satunya mungkin kalau saya tuh penulis novel yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada saya gitu kan, itu salah satu pengaruh besar bagi kita, karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman beliau, dari segi kata, terus penataan tanda baca dan lain sebagainya lah. Nah di situ nanti muncullah kita semangat gitu kan, dan bisa memperbaiki lebih baik tulisan kita gitu. Apakah Anda memiliki rencana untuk menerbitkan lebih banyak novel di masa depan? Apakah sudah muncul ide untuk karya selanjutnya? Kalau untuk menerbitkan novel atau menciptakan novel baru, memang ada. Dan saya lagi menulis judul, dan ini adalah cerita non-fiksi atau kehidupan nyata saya. Judulnya itu 2D, gitu kan. Nah, waktu itu ada perjalanan mulai dari masa-masa saya sekolah sampai nanti saya mampu mewujudkan mimpi-mimpi saya gitu. Ada semua perjalanan saya di cerita tersebut. Apa yang Anda harapkan pembaca dapat rasakan atau pelajari setelah membaca novel Anda? Amanat ya intinya, kayak pesan-pesan gitu. Intinya jangan berhenti berbuat baik, atau ketika kita direndahkan, ketika kita dicaci, ketika kita dihujat dan lain sebagainya, jangan pernah berputus asa kayak gitu. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kalau the power of pray gitu kan ya, kekuatan doa itu luar biasa banget. Karena misalnya kita berdoa nih sekarang, suatu saat pasti Allah akan kabul gitu. Jadi tetap berhusnuzon sama Allah. Kalau kita sedang diuji, kita sedang ditimpa sebuah masalah, intinya tetap berhusnuzon sama Allah, selalu dekatkan diri sama Allah, dan suatu saat nanti pasti Allah kabul apa yang kita harapkan. Dan itu sangat luar biasa banget. Oke, kemudian yang terakhir nih Kak, kira-kira apa pesan yang mungkin disampaikan untuk adik-adik tingkatnya yang saat ini masih berproses di SMK Dirgahayu dan juga seluruh penonton setiap podcast SPD? Pesan dan pesannya, jangan berhenti ketika kita memimpikan sesuatu, tetap tetap berusaha sampai kita bisa, walaupun nanti kita sudah lulus gitu, tetap berkarya versi kita masing-masing gitu. Oh iya Kak, jadi gimana untuk para penonton yang mungkin ingin membeli novel Kakak, caranya bagaimana? Bagi yang ingin pesan novel saya, kebetulan kalau yang judul ini hanya sisa beberapa karena filenya waktu itu hilang. Dan untuk yang novel kedua masih bisa dipesan. Pesannya mungkin bisa lewat nomor HP saya atau nomor WA saya, atau bisa langsung ke saya, atau mungkin melalui SMK juga. Insya Allah nanti kalau memang bisa saya koordinasikan ke saya aja. Oke Kak, baik Kak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, dan juga kami sangat senang bisa berbagi tentang karya Kakak yang sangat luar biasa. Semoga semakin sukses dan novelnya banyak diminati ya Kak. Amin. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, seperti biasa saya minta jargonnya terlebih dahulu ya Kak.
Ketika saya bilang podcast SPD, kakak menjawab belajar ini berguna nanti. Ya, sudah siap? Ya. Oke, podcast SPD belajar ini berguna nanti. Itu dia sahabat pendidikan, wawancara yang sangat menarik dan menginspirasi. Semoga cerita dan tips yang dibagikan dapat memberikan inspirasi kepada para pendengar yang memiliki impian menulis novel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode mendatang yang juga tak kalah menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!